I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pendidikan. Di sini saya akan menjawab salah satu soal UAS Etika Politik dan Pendidikan yang telah diberikan oleh beliau, yaitu selama penjajahan di Nusantara, Belanda telah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Sebutkan macam-macam nama pendidikan di era penjajahan Belanda disertai dengan arti singkatan dan penjelasannya. Oke. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia ada 7 macam. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu Europees Lager School atau yang disingkat dengan ELS, adalah sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk keturunan Belanda saja. Di ELS pertama kali didirikan oleh Belanda pada tahun 1817. Awalnya ELS hanya menerima murid yang berkewarganegaraan Belanda saja. Akan tetapi sejak diterapkannya politik etis pada tahun 1903, ELS juga dibuka untuk rakyat Indonesia yang ingin bersekolah di sana. Para murid yang bersekolah di ELS ini akan menempuh masa pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda. Yang kedua yaitu Hollands Inland School atau yang biasa disingkat dengan HIS. HIS merupakan sekolah dasar bagi pribumi yang didirikan oleh Belanda. HIS pertama kali dibentuk pada tahun 1914. Tidak jauh berbeda dengan ELS, HIS juga menerapkan masa studi selama 7 tahun. HIS ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang keturunan bangsawan dan keturunan tokoh termuka. Bahasa pengantar di sekolah ini yaitu bahasa Belanda. Yang ketiga yaitu Hollands Chinese School atau yang biasa disingkat dengan HCS. HCS adalah sekolah yang didirikan pemerintah Belanda pada tahun 1908 di Jakarta. HCS ditujukan khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang saat itu ada di Hindia Belanda. Selain itu, HCS juga didirikan untuk menandingi sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Tionghoa Hui Kuan. HCS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang keempat yaitu Mir-Uitgebreit Lager Onderwijs atau yang biasa disingkat dengan MULO. MULO merupakan sekolah pendirian Belanda yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Akhir tahun 1930-an, MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten di Jawa. Masa pendidikan yang ditempuh di MULO adalah selama 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan dalam MULO adalah bahasa Belanda. Yang kelima yaitu Algemeen Middelbare School atau yang biasa disingkat dengan AMS. AMS adalah pendidikan menengah umum pendirian Belanda yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1919. Masa pendidikan yang ditempuh di AMS adalah 3 tahun bagi yang lulusan MULO. AMS setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Di AMS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang keenam
yaitu Hugger Burger School atau yang biasa disingkat dengan HBS. HBS adalah pendidikan menengah umum yang didirikan pada tahun 1863 untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Masa pendidikan yang harus ditempuh di HBS adalah selama 5 tahun. Setelah HIS dan ELS, sekolah HBS ini memerlukan murid yang pandai, terutama bahasa Belanda. Salah satu tokoh penting Indonesia yang sempat bersekolah di HBS adalah Insinyur Soekarno di Surabaya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Sakkel School adalah sekolah rakyat yang berada di daerah. Masa studi yang harus ditempuh di Sakkel School ini selama 5 tahun. Para murid yang lulus dari Sakkel School disamakan dengan lulusan HIS. Biasanya, murid yang bersekolah di Sakkel School adalah murid yang merupakan lanjutan dari sekolah rakyat dan masa studi selama 3 tahun. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.